dulu ketika perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar, pria ini, anak muda ini selalu tampil di garda terdepan, dan oleh karena itu mendapat penghargaan Peniti Emas sebagai tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar. Di sisi lain, tokoh kita ini sangat terkenal di dunia literasi. Bagaimana peran beliau dan siapa beliau? Nama lengkapnya Haji Abdul Rahim, sarjana agama, magister hukum, dan yang jelas beliau alumni Lemhanas. Bagaimana kabar Pak Abdul Rahim? Alhamdulillah sehat walafiat. Pertama, saya menyampaikan apresiasi sekaligus penghormatan yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk tampil di ruang ini. Sebuah kehormatan yang saya pikir ini juga menjadi bagian dari ruang komunikasi kami dari Provinsi Sulawesi Barat sebagai adik dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkabar dari apa yang tengah terjadi, apa yang telah berjalan dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang sudah berusia, insya Allah tanggal 22 September ini akan dirayakan lagi atau diperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-17. Bagaimana sebenarnya Sulawesi Barat dalam sejarah perjuangannya? Kami ingin sampaikan bahwa sejarah perjuangan Provinsi Sulawesi Barat itu bukan baru dimulai di tahun 90-an, tapi itu dilakukan, perjuangan itu sudah berlangsung sejak tahun 50-an. Sayangnya memang ex Afdelim Mandar ini baru bisa terwujud nanti di tahun 2004 setelah dilakukan upaya lobby politik yang luar biasa, bahkan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Mandar sana, ya, di Provinsi Sulawesi Barat, untuk kemudian meminta restu dari pemerintah Sulawesi Selatan. Beruntung momentumnya waktu itu karena otonomi daerah yang kemudian membuka ruang bagi upaya perjuangan membentuk daerah otonomi baru. Satu yang pasti bahwa Sulawesi Selatan waktu itu gubernur mulai dari Pak Palaguna sampai Pak Amin Sam dan wakil gubernur waktu itu Pak Sahrul Yassin Limpo telah memberikan ruang yang cukup bagi kami untuk berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi. Kita berpisah secara administrasi, tetapi kultur dan hubungan secara emosional, saya kira kapan dan dimanapun dan apapun tidak mungkin kita dipisahkan dari Sulawesi Selatan. Karena itulah kami selalu mengatakan bahwa Sulawesi Selatan ini adalah ibu kami, paling tidak kakak kami, yang tentu saja dalam banyak hal kita perlu banyak mengambil banyak referensi, pengetahuan, dan dalam banyak hal saya kira kita pantas untuk terus berguru. Perjalanan Sulawesi Barat hari ini yang sebentar lagi akan memasuki usia ke-17, ya kita tahu bahwa gubernur definitif pertama adalah Pak Haji Anwar dan Saleh. Kami selalu mengatakan bahwa Pak Anwar telah berhasil membangun pondasi, ya, pondasi Sulawesi Barat. Bahkan saya salah satu tokoh pejuang, tokoh muda yang ikut berjuang membentuk Provinsi Sulawesi Barat, selalu mengatakan Pak Anwar ini membangun Sulbar melampaui ekspektasi para pejuang. Karena hanya dalam hitungan 10 tahun pemerintahan kita melihat perkembangan Sulawesi Barat, bahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat itu pernah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Sulbar pernah berada pada posisi hampir 9% pertumbuhan ekonominya. Ya, kita salut tentang pertumbuhan ekonomi yang begitu besar. Tapi menghadapi ulang tahun ke-17, ternyata Provinsi Sulbar ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak punya ibu kota.
Ya, persoalan ibu kota ini kan juga sangat terkait dengan kebijakan nasional yang hari ini moratorium untuk pembentukan daerah otonomi baru kan lagi diperketat, bahkan ditutup ya untuk sementara waktu untuk lakukan kajian. Tetapi kita juga memang harus mengakui bahwa hari ini pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dengan 6 kabupaten yang ada, kita memang harus mengakui bahwa dengan gempa yang terjadi 15 Januari yang lalu itu kemudian memporak-porandakan ibu kota provinsi, terutama di Kabupaten Mamuju dan Majene. Kemudian ekonomi kita mengalami kolaps dan tentu saja diperparah dengan pandemik yang saya kira terjadi di seluruh belahan dunia. Di Sulbar pun juga mengalami, akhirnya ekonomi kita itu terkoreksi sampai hampir 2,5% pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ya ini tantangan bagi siapapun pemimpin hari ini di Sulawesi Barat, tidak hanya gubernur, tapi juga para bupati yang ada dan termasuk kita anggota DPR di provinsi dan kabupaten juga punya tantangan dan tanggung jawab yang sama untuk mengambil peran yang maksimum untuk bagaimana mendorong pembangunan Sulawesi Barat yang hari ini kita lihat kondisinya stagnan, bahkan terjadi berjalan mundur ke belakang. Kakak Rahim ini menurut catatan kami adalah anggota DPRD termuda di Polman. Ya. Pada saat itu usianya kalau tidak salah masih 24-25. Apa yang pertama Kakak Rahim perjuangkan sebagai aktivis, tentunya dari parlemen jalanan masuk ke gedung parlemen? Saya beruntung bisa mengenyam pendidikan di Makassar. Saya masuk di kota Makassar pertama kali itu 96. Injak kaki di kota Ujung Pandang waktu itu, kalau saya tidak salah, belum berubah menjadi kota Makassar. Saya kemudian berinteraksi dengan banyak aktivis. Sebagai aktivis HMI Botolempangan, saya mengambil banyak pengetahuan dan pengalaman dari sejumlah senior, dan itu juga yang menginspirasi saya. Kemudian setelah setiap waktu saya kembali ke daerah, saya kok melihat kok pemerintahan daerah seperti ini cara mengelolanya. Kesejahteraan masyarakat juga hanya menjadi komoditi politik saja di setiap momentum pemilu. Termasuk daerah saya. Daerah saya ini adalah kecamatan paling terpencil, paling terisolir di Kabupaten Polali Mandar, Polali Mamasa waktu itu. Saya kemudian terinspirasi, kalau seperti ini, kapan baiknya ini? Karena itu saya kemudian merasa terpanggil sebagai aktivis lah, kira-kira begitu. Kemudian bisa melihat seperti apa kemajuan yang ada di kota Makassar. Saya lalu terpanggil untuk kembali ke daerah. Lalu saya mengatakan kepada masyarakat, kalau kita mau berubah, maka kita harus menjadi bagian di dalam sistem yang akan ikut mempengaruhi sejumlah kebijakan yang bisa bermuara kepada bagaimana masyarakat itu kemudian terproteksi kepentingannya. Itulah yang menginspirasi saya. Karena saya ini kos-kosannya ada di Manuruki sana, selama saya kuliah kurang lebih 8 tahun, saya akhirnya tahun 2004 terpilih, dilantik kalau tidak salah antara September kalau bukan Oktober. Oktober, tanggal 13 Oktober. Ya, lalu 2015 saya kemudian memperjuangkan, karena saya merasakan betul bagaimana suka dukanya, bagaimana menderitanya mahasiswa dari Sulbar, terutama yang dari Polali Mandar itu berada di kolom-kolom rumahnya orang dengan lantai tanah. Saya kemudian berpikir, ini ada fasilitas pemerintah Kabupaten Polali Mamasa atau Polman sekarang ini yang ada di Telok sana, tapi kok kita ini yang ada di Manuruki kok tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Itulah yang kemudian menginspirasi saya. Tahun 2015 saya memperjuangkan pembangunan asrama mahasiswa Polali Mandar yang sekarang itu ada 3 lantai itu sekarang di Manuruki ya. Kenapa? Karena saya merasakan betul, ya mohon maaf ini dengan segala hormat saya harus katakan, kami mahasiswa yang berasal dari daerah, terutama daerah Polali Mandar dan Sulbar pada umumnya, mayoritas, hampir berani saya katakan 85% itu berasal dari anak-anak petani, anak-anak kampung yang kemudian memilih masuk di IAIN. Kami juga mau masuk di UNHAS, kami juga mau masuk di IKIP atau di UNM sekarang ini, kami juga mau masuk di UMI. Tapi kan tahulah kita, biaya SPP-nya itu kan cukup mahal untuk ukuran kami. Karena itu pilihan kami masuk di IAIN Alauddin Makassar. Salah satu pertimbangannya karena SPP-nya paling murah waktu itu. Karena itulah saya pikir ini anak-anak dari daerah, kami ini anak-anak daerah yang benar-benar serius mau
belajar, mau menuntut ilmu pengetahuan di kampung orang, ini juga wajib untuk kita fasilitasi tempat atau asrama yang kira-kira representatif untuk membuat mereka nyaman untuk belajar. Sudah nyaman ya, sekarang sudah terbukti ada asrama berlantai 3 dan cukup mewah. Dan bekas perjuangannya Kakanda Rahim. Tapi kemudian ini ada upaya untuk membentuk kabupaten baru, namanya Kabupaten Balanipa. Seperti apa perjuangannya? Ini sebetulnya sudah dilakukan sejak lama. Kenapa? Karena memang dibandingkan 5 kabupaten lain, Mamasa, Majene, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Pulau Alimandar ini adalah daerah terpadat dengan jumlah penduduk 500.000 lebih. DPT-nya saja 300.000 lebih. Ini hampir berbanding sama dengan 3 kabupaten Mamuju Kota, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Selebihnya, pertimbangan kita adalah kita melihat bahwa angka kemiskinan yang ada di Pulau Alimandar itu kantong-kantongnya itu ada di Kabupaten Balanipa. Yang ketiga adalah karena Kabupaten Balanipa itu adalah disitulah sebetulnya kalau kita bicara sejarah kerajaan yang ada di Mandar, maka pusat kerajaan itu ada di Balanipa. Di situ ada Andi Depu yang kemudian dikukuhkan atau ditetapkan menjadi pahlawan nasional, adalah pahlawan nasional kita yang rela mati ditembak di tiang bendera hanya karena ingin mempertahankan jangan sampai Merah Putih diturunkan. Dan Balanipa ini adalah pusat peradaban kita di Tanah Mandar sesungguhnya. Ya, karena itulah kami bersama dengan Komite Aksi Perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa sampai saat ini itu terus berjuang dan meyakinkan pusat jika sekiranya nanti moratorium itu sudah dibuka, maka kita berharap Balanipa ini menjadi salah satu kabupaten yang bisa menjadi masuk dalam daftar otonomi baru. Kenapa? Dengan demikian saya kira Balanipa ini bisa akseleratif, bisa lebih akseleratif dibandingkan yang sekarang. Mungkin karena span of control pemerintahan itu dari Polowali turun ke Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, dan Kecamatan Tutar misalnya, dianggap terlalu jauh, sehingga tata kelola pemerintahan kita ini, apalagi bicara soal alokasi APBD, itu kita rasakan terjadi ketimpangan. Kita ingin proporsional, dan kami yakin kalau Balanipa itu bisa berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi, saya yakin kalau pemimpinnya itu baik, memiliki visi yang baik, komitmen yang kuat, ya saya kira Balanipa itu bisa lebih cepat mengejar ketertinggalannya, bahkan bisa saja jauh lebih sejahtera dibandingkan kabupaten induknya.